Siapa yang masih menganggap bahwa investasi itu cara cepat kaya? Di konten ini saya mau bahas tentang kesalahan dalam investasi dan juga salah satu instrumen investasi, yaitu reksadana. Halo, Aryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Yang tujuannya tentu aja supaya bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan dalam investasi dan juga salah satu instrumen investasi, yaitu reksadana. Ada sebuah cerita yang mungkin banyak menimpa orang. Katakan saja ada seorang ibu bernama Siti. Dia memiliki sebuah toko kelontong dan termasuk orang yang cukup makmur di kampungnya. Meskipun sudah makmur, Siti tetap menginginkan kehidupan yang lebih lagi. Itulah kenapa setiap dia dapat untung selalu membeli emas dan tanah. Karena hanya itu saja ya investasi yang dia ketahui. Suatu hari, Siti bertemu dengan seorang pemuda bernama Andi. Secara penampilan, Andi berpenampilan sangat rapi. Dia pun datang ke kampung itu menggunakan sebuah mobil mewah. Membuat banyak orang kampung itu menjadi kagum. Karena memang di kampung itu hanya sedikit orang yang punya mobil. Dan salah satunya ya Ibu Siti. Itu pun bukan mobil mewah, cuma sebuah mobil pick up. Melalui bantuan seorang pemuda kampung, Andi berhasil mengumpulkan hampir seluruh kampung. Andi menawarkan sebuah investasi yang akan membuat siapapun yang investasi dengannya mendapatkan keuntungan. Andi menceritakan bagaimana dirinya bisa sukses, bisa punya mobil mewah yang saat ini dia kendarai. Kemudian dia pun menceritakan tentang investasi yang akan dia tawarkan kepada mereka. Dengan iming-iming keuntungan 10% tiap bulan. Lalu Andi juga memperlihatkan dokumen-dokumen yang seolah-olah legal. Skema investasi yang ditawarkan oleh Andi adalah skema robot trading. Dia memperlihatkan bagaimana caranya untuk bisa trading di platform yang dia tawarkan. Penjelasan Andi sangat-sangat meyakinkan hingga semua orang yang hadir pun menyimak dengan penuh perhatian. Mengapa Andi mendatangi kampung tersebut? Alasannya karena kampung tersebut meskipun bukan terletak di kota besar, tetapi kesejahteraan rata-rata penduduknya termasuk kelas menengah meskipun masih jarang yang punya mobil. Hal ini disebabkan karena potensi pariwisata di kampung itu berhasil dimaksimalkan. Selain itu, kebanyakan dari mereka belum memiliki pengetahuan finansial yang baik. Nah, hasil dari pertemuan itu tadi, Andi berhasil menarik cukup banyak orang untuk berinvestasi. Dan salah satu orang yang investasinya paling besar adalah Ibu Siti tadi. Dia bahkan rela menjual sebagian besar emasnya untuk investasi. Beberapa bulan kemudian, Andi mulai sulit dihubungi. Semua warga yang berinvestasi padanya mulai khawatir, terutama Ibu Siti. Mereka nggak tahu di mana keberadaan Andi. Di tengah kekalutan mereka, Andi pun dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dan setelah diselidiki, ternyata investasi yang ditawarkan oleh Andi merupakan investasi bodong. Itulah kisah yang banyak menimpa masyarakat kita, di mana banyak sekali orang yang terjebak dengan investasi bodong. Sebenarnya salah satu penyebab dari banyaknya orang yang terjebak investasi bodong adalah rendahnya literasi finansial dari masyarakat kita sendiri. Ditambah dengan keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat, dan itu diperparah dengan budaya flexing di media sosial. Padahal investasi itu bukanlah cara menjadi kaya dengan cepat. Memang investasi bisa menjadikan kita kaya, tapi bukanlah cara cepatnya.
Keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat salah satunya bisa tercermin dari pertumbuhan para investor kripto. Berdasarkan data dari Bapepti, per Februari 2021 ada 4,5 juta investor kripto. Dan per Februari 2022 tahun ini, investor kripto bertumbuh sebanyak hampir 3 kali lipatnya, yaitu 12,4 juta investor kripto. Padahal investasi kripto merupakan investasi yang sangat berisiko. Selain karena aset kripto merupakan aset yang tidak memiliki underlying, pergerakan harganya juga lebih sering dipengaruhi oleh spekulasi. Bandingkan dengan investasi seperti saham atau emas digital yang memang memiliki underlying. Saham misalnya ya sudah jelas ada perusahaannya. Kemudian emas digital yang juga memiliki underlying berupa emas fisik. Kesalahan banyak orang dalam berinvestasi biasanya dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang investasi, malas belajar, kemudian sifat FOMO, dan dikombinasikan dengan keinginan untuk mendapatkan cuan yang cepat. Hingga akhirnya menyebabkan kebanyakan orang berinvestasi tanpa tujuan dan dengan cara yang salah. Di antaranya, tidak memahami alasan berinvestasi. Alasan berinvestasi hanya karena influencer dan FOMO itu merupakan alasan yang kurang tepat dalam berinvestasi dan termasuk karena ingin cepat kaya. Jika kamu berinvestasi, maka milikilah mindset dan alasan yang tepat seperti adanya kenaikan harga atau inflasi, atau supaya kamu tidak bekerja seumur hidup kamu. Alasan seperti kenaikan harga merupakan salah satu alasan yang cukup tepat karena seperti kita semua tahu bahwa nilai uang itu selalu menurun jika hanya mengandalkan tabungan aja. Maka nilai uang yang kamu miliki ya akan turun. Karena itulah kamu sebaiknya berinvestasi agar nilai aset kamu bertumbuh dan bisa mengalahkan inflasi. Lalu kesalahan yang kedua adalah tidak punya target. Banyak orang yang cuma mimpi tapi enggan untuk berusaha meraih mimpi tersebut. Salah satu kendaraan yang bisa membantu kita untuk mencapai target adalah dengan cara berinvestasi. Apalagi untuk target-target yang masih jauh ke depan. Karena semakin panjang waktu investasi, maka potensi returnnya pun semakin tinggi. Kesalahan ketiga adalah tidak memahami resiko investasi. Mungkin kamu sudah punya nih keinginan untuk berinvestasi, tapi kamu tetap harus mempelajari setiap instrumennya. Kamu perlu memahami karakteristik masing-masing instrumen investasi, serta memahami resiko investasi. Tujuannya agar kamu tidak terjebak pada investasi yang salah. Kesalahan keempat adalah salah dalam menyisihkan dana investasi. Investasi merupakan hal yang beresiko dan tidak ada di dunia ini investasi yang bebas resiko. Karena itulah ketika kamu ingin berinvestasi, gunakanlah uang dingin. Jangan gunakan uang belanja bulanan atau jangan gunakan tabungan pendidikan anak. Dan bagi kamu yang ingin berinvestasi tapi bingung harus mulai dari mana, kamu tuh bisa coba nih untuk investasi melalui reksadana. Saya punya nih beberapa tips untuk berinvestasi di reksadana. Tips yang pertama, kenali terlebih dahulu tujuan dari investasi. Sebelum kamu berinvestasi, kamu harus tahu dulu tujuan kamu itu apa. Apakah mau jadi kaya, bebas finansial, mau beli sesuatu, dan sebagainya. Karena kalau kamu udah tahu tujuan investasi kamu, maka kamu pun bisa memutuskan kendaraan investasi yang akan kamu pakai itu apa. Yang kedua, buat strategi investasinya. Setelah kamu tahu tujuan investasi kamu, kemudian kamu bisa nih bikin strategi investasinya. Kamu bisa pilih tuh jenis reksadana dan kamu juga bisa memutuskan jangka waktu investasinya. Karena setiap jenis reksadana punya potensi keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Lalu langkah ketiga adalah pelajari pengelola reksadananya. Setelah bikin strategi dan memutuskan jenis reksadananya, kamu perlu mempelajari pengelola reksadananya itu siapa.
Periksa berapa jumlah dana kelolaannya, historis kinerja reksadana yang mereka kelola, profil perusahaannya, serta sejak kapan mereka berdiri. Dan juga jangan lupa untuk memastikan bahwa pengelola reksadananya terdaftar di OJK. Langkah keempat adalah pilih akses dan administrasi yang termudah. Saat ini tuh udah banyak platform yang menyediakan pembelian reksadana. Ketika kamu udah milih reksadana, berikutnya adalah kamu harus menentukan platform yang akan kamu gunakan untuk beli reksadana tersebut. Pilihlah platform yang memang akses dan administrasinya paling mudah serta paling murah biaya-biayanya. Memang investasi merupakan salah satu cara untuk jadi orang kaya, tapi investasi bukanlah cara untuk cepat kaya. Dan kamu juga tidak bisa berinvestasi hanya dengan modal ikut-ikutan aja. Kamu tetap harus belajar tentang investasi. Hati-hatilah dengan janji manis pihak-pihak yang menawarkan investasi dengan return yang tidak masuk akal. Perhatikan apakah tawaran itu terdaftar di OJK atau enggak. Kalau kamu khawatir akan terjebak ke dalam investasi bodong dan belum terlalu memahami tentang investasi, kamu bisa coba investasi di reksadana dulu, tetapi tetap saja harus pelajari juga, baik jenis reksadananya maupun pengelolanya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang kesalahan dalam berinvestasi dan juga salah satu instrumen investasinya yaitu reksadana. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.